إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan saum Ramadan. Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir melaksanakan ibadah Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan tentu ada ayat yang viral, yang bahkan kita sering mendengar. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini kita lihat seluruh manusia, orang yang mengaku dirinya sebagai muslim pasti melaksanakan saum. Kalau kita ditanya saum, mengapa kita melaksanakan saum? Tentu kita akan mengatakan karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintahkan oleh Allah, secara otomatis kita mengakui diri kita sebagai orang yang beriman. Mengapa? Sebab yang diseru untuk melaksanakan saum adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka kita ketika mau melaksanakan saum di bulan Ramadan, kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita lihat di akhir ayat ditunjukkan la'allakum tattaqun. Ketika melaksanakan saum di bulan Ramadan, akhirnya adalah supaya menjadi orang bertakwa. Kita bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Khususnya saya juga sama. Selama hidup, berapa Ramadan yang sudah kita laksanakan? Apakah setiap Ramadan itu mewujudkan diri kita sebagai orang yang beriman? La'allakum tattaqun. Ataukah tidak sama sekali? Atau ketika selesai bulan Ramadan bertakwa, setelah selesai Syawal kendor lagi, turun lagi ketakwaannya, datang Ramadan naik lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kita yang bisa menilai. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah diantaranya adalah saum. Mengapa dalam saum atau saum bisa mewujudkan seseorang menjadi orang yang bertakwa? Maka kita bisa lihat takwa secara bahasa itu terdiri dari kata waqayati wiqayatan, artinya mencegah. Saum artinya secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Mencegah itu menahan supaya tidak terjadi sesuatu. Mencegah diri kita supaya tidak terjerembab ke jurang. Itu menahan diri supaya tidak maju ke jurang. Secara bahasa, bahwa saum itu wiqayah, imsak, menahan diri, sama dengan at-taqwa secara bahasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, takwa, al-iltizam bi awamirillah, yang sering kita dengar bahwa takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita lihat definisi yang lain, bahwa takwa itu adalah ilmul qalbi bi qurbir rabb. Ilmu dalam hati kita tentang kedekatan Rabb kita. Bahwa Allah itu maha dekat dengan kita, bahwa Allah itu maha mengawasi kita, bahwa Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan.
Dan inilah yang disebut dengan muraqabatullah. Maka ketika kita melaksanakan saum, yang tahu kita saum hanya Allah dan kita. Orang-orang tidak tahu kita saum. Meskipun mereka tahu kita saum, tapi mereka tidak tahu apa yang kita lakukan ketika kita sedang bersendiri. Apakah benar kita menahan makan, menahan haus, menahan syahwat? Hanya kita dan Allah yang tahu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan bani Adam itu untuk mereka sendiri. Setiap amalan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Pahalanya, ganjarannya untuk kita sendiri. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu dinilai dengan 10 derajat. 10 kali lipat. Illa saum, kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untukku. Kita melaksanakan saum, sehakikatnya adalah kita melaksanakan saum untuk Allah, bukan untuk kita. Karena kita menjaga diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama dalam melaksanakan ibadah saum adalah niat yang ikhlas kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat misalkan, di sana bisa saja ada unsur riya dalam diri kita. Dilihat oleh orang lain, kita melaksanakan sholat, oh sholatnya bagus, wah rajin sholat, wah anak soleh dan sebagainya. Tapi ketika melaksanakan saum, khususnya bulan Ramadan, semua orang juga melaksanakan saum. Apa yang harus diriakan? Makanya saum itu li, untukku, untuk Allah. Jika ibadah itu dinisbatkan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa saum adalah amalan yang luar biasa mulia di hadapan Allah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan saya akan balas, aku akan balas dia, aku akan berikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan saum, dan di situ tidak disebutkan seberapa banyak. Dibandingkan dengan ibadah yang lain, amalan yang lain disebutkan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 sampai 700. Tapi saum tidak disebutkan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Mengapa? Karena pahala dalam saum itu Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Besar kecilnya pahala yang didapatkan tergantung dari kualitas saum yang kita laksanakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau secara syariat, secara fikih, kita lihat definisi dari saum itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh antara suami istri. Khalisatan lillah, secara ikhlas karena Allah, min tulu'il fajri tsani ila ghurubisy syams. Dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari maghrib. Orang yang melaksanakan ini, dia tidak makan, tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, tamat, dia sudah saum. Secara syariat sah, diterima. Tapi secara kualitas, apakah dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mengapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas." Banyak sekali orang-orang yang melaksanakan saum tapi tidak mendapatkan pahala saum. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nol, tidak ada pahala. Sayang. Maka ketika ada orang seperti ini, bagaimana mungkin dia pada akhir penghujung bulan Ramadan dia mendapatkan derajat takwa? Tentu berbeda dengan orang yang benar-benar menjaga kualitas dalam ibadah saumnya. Kehadirin yang dimuliakan Allah, al-imsak secara syar'i itu tadi hanya menahan makan minum saja. Tapi kita lihat dalil-dalil yang lain, ternyata yang harus ditahan itu bukan hanya makan dan minum saja, tapi juga amalan-amalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Maka al-imsak itu maknanya luas. Dan ini sama dengan takwa. Pengertian takwa, mencegah diri untuk tidak menjerumuskan diri sendiri ke lubang kebinasaan.
Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Maka Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya lagi, bagaimana sekiranya jika engkau melewati satu tempat, satu jalan yang di situ terdapat banyak duri. Durinya banyak. Maka kemudian Umar menjawab, saya akan hati-hati. Dan itulah takwa, kata Ubay bin Ka'ab. Ketika kita menjalani hidup, banyak sekali rintangan, gangguan, godaan-godaan syahwat dan sebagainya. Itu adalah duri-duri yang harus kita hindari. Mencegah diri supaya tidak terjerumus ke sana. Maka ketika saum, sebagaimana disebutkan oleh Jabir, sahabat Rasulullah, idza sumta, jika kamu melaksanakan saum, fal yasum sam'uka wa basaruka. Ketika kamu saum, maka saumlah pendengaranmu, saumlah penglihatanmu, saumlah lisanmu, ucapanmu. Jaga, tahan supaya tidak mendengarkan gibah, mendengarkan adu domba. Tahan, cegah supaya lisan tidak berbuat kotor. Fala yarfuth wala yaskhab, tidak mengatakan kata-kata yang kotor, yang dusta. Tahan, cegah supaya mata tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Maka takwa kita menjaga diri untuk tidak melakukan itu semua. Saum hal-hal yang haram, tapi dilarang hal yang halal. Makan, minum itu halal, tapi ketika saum jadi haram. Maka ketika yang haram sudah ditinggalkan, kemudian yang mubah, yang halal itu kemudian kita jaga, itu sebetulnya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita melaksanakan ini, saum ini, sebetulnya kita sedang sabar. Maka saum itu termasuk di antara sabar. Apa ganjaran orang-orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Maka sesuai dengan tadi dalam hadis wa ana ajzi bihi, saya langsung yang akan memberikan balasannya, ganjarannya, dilipatkan, tapi langsung satu porsi misalkan 20.000 dikali lipatkan 10 kali 70 kali 700 kali terhitung, tapi saum tidak terhitung, bahkan bisa lebih dari yang kita harapkan. Tentu dalam saum ini selain niat ikhlas kepada Allah, karena saum adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia antara kita dengan Allah, kemudian melaksanakannya sesuai dengan yang dijalankan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ketika melaksanakan saum ini, kita sering membaca Al-Quran, mentadaburi, sebagaimana kita lihat dalam Al-Quran. Setelah penjelasan tentang ayat saum, di sana ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau tidak kita baca? Bagaimana Al-Quran bisa membimbing kita kalau tidak kita pelajari? Kepada Allah ketika kita saum, ketika kita berbuka, itu adalah doa yang tidak tertolak. Doalah sebanyak-banyaknya, istighfar kepada Allah di waktu sahur, itu di antara hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas saum kita, yang bisa memudahkan kita mencapai derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang bertakwa dengan melaksanakan saum yang kita laksanakan 1 bulan ini, tentu tidak kemudian hilang ketakwaan itu, tapi terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa barakatuh.